terlepas dari gue Nasraninya sih sebenarnya ya karena gue udah punya anak, gue membayangkan bagaimana chaosnya di sana, apalagi sampai banyak anak yang jadi korban jiwa ya. Tentunya sebagai orang Nasrani ya, gue pribadi kan memang baca Alkitab dan sering banyak dengar kesaksian dari teman-teman ataupun di gereja. Nah, ketika gue mengunjungi tempat yang diceritakan di Alkitab, ya gue langsung membayangkan di 2000 tahunan yang lalu itu kejadiannya seperti gimana, karena gue ada di situ, di tempat itu gitu. Jadi bisa ngebayangin langsung sih. Yang paling berkesan apa sih? Yang paling berkesan mungkin di kota Yerusalem tuanya, di Danau Galileanya sih itu yang berkesan sih. Apa tuh bang uniknya gitu mungkin apa beda? Kalau di kota Yerusalemnya, Yerusalem tua itu mungkin proses waktu Tuhan Yesus disalib, kan dia jalan salib lah. Terus di Danau Galilea banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi di sana, seperti dia berjalan di atas air, terus dia mengangkat murid-muridnya segala macam itu di situ gitu. Kalau destinasi selain itu kemana aja sih bang? Spot yang penting? Ada sih spot-spot yang kayak misalnya ke Kana. Kana tuh adalah mukjizat pertama Yesus. Terus kita juga ke Bukit Golgota, di mana Yesus dimakamkan di situ. Terus ke Bukit Zaitun. Terus Bukit Zaitun itu tempat Yesus naik ke surga. Terus apa lagi ya? Lupa sih gue. Itu sih kayaknya. Sekarang kan lagi konflik lagi Palestina. Palestina. Pada saat lo kesana itu ada ini nggak sih maksudnya rasa-rasa mencekam? Enggak sih. Semuanya baik-baik aja. Ya memang gua akui di Yerusalem tua itu lebih banyak militer dibanding tempat-tempat yang gue kunjungin ya, itu bahkan sampai ibaratnya nggak ada sih. Cuman di kota Yerusalem tua. Jadi polisinya pun banyak tapi beda-beda jenis. Ada polisi pariwisata, polisi yang polisi kayak gitu-gitu loh. Dan memang di kota Yerusalem tua itu bisa dibilang tempatnya 3 agama di situ. Muslim, Kristen, dan Jewish. Dan di situ sensitif sih. Jadi memang pas gue nyampe sana ya makanya banyak polisi militer gitu sih sebenarnya. Tapi lu pribadi lu sama keluarga ada rasa takut nggak sih pada saat liburan sana karena ada konflik nih dari dua negara ini gitu? Enggak sih, sebenarnya gue percayanya gue bisa ke sana itu memang sudah jalannya sih, dan nggak mungkin kita celaka lah karena proses kita untuk bisa ke sana itu nggak seperti kita beli tiket ke Bali lah, tetap ada prosesnya. Sekolah anak, gue juga harus izin kantor, dan memang kebetulan ketika semuanya dipermudah, diperlancar ya memang itu udah harusnya kita pergi gitu. Kalau melihat konflik Palestina sama Israel sendiri seperti apa bang tanggapan lo gitu? Ya, konflik negara apapun pasti korbannya adalah sipil ya. Baik itu yang tua ataupun anak-anak. Ya, tentunya sebagai orang yang ada di Indonesia yang damai-damai aja ya, gue berharapnya sih semuanya bisa berhenti secepatnya dan nggak ada korban jiwa lagi, itu sih yang paling penting. Gitu. Kan soal peperangan ini kan bukan soal agama ya bang, soal kemanusiaan banyak banget korban yang berjatuhan gitu. Betul. Tanggapannya seperti apa bang sebagai ya istilahnya umat Nasrani gitu ya? Ya terlepas dari gue Nasraninya sih sebenarnya ya karena gue udah punya anak, gue membayangkan bagaimana chaosnya di sana, apalagi sampai banyak anak yang jadi korban jiwa ya, orang-orang yang nggak bersalah. Itulah efek dari perang sih sebenarnya. Ya korban jiwa selalu ada, dan orang yang nggak ikut perang justru lebih banyak jadi korbannya gitu. Kan ada beberapa juga yang pro dan kontra ya bang. Mungkin kalau lu sendiri menyikapi seperti apa, lu tergolong orang yang pro kah, netral kah? Gue sih netral aja, netral. Tapi ya gue sih berharap ya perangnya bisa disudahi lah gitu. Terlepas itu punya siapa dan siapa segala macam sih. Tapi kalau lu sendiri
pribadi support ke Palestina juga nggak sih bang, secara banyak korban yang di sana gitu? Ya support itu kepada siapapun sih, nggak harus suatu negara karena perang itu ya merugikan siapa aja ya kayak ya Ukraine sama Rusia segala macem, terus sekarang Israel sama Palestina kayak gitu-gitu sih itu. Terakhir Emang ini bang, gue? terakhir Apa tuh? iya terakhir udah harapannya bang buat dua negara ini, konflik dua negara ini. Ya semoga cepat berdamai, masalah yang biasa ada jangan sampai ada masalah lagi. Tapi gimana? Di Bible udah tertulis kok itu. Itu akan selalu begitu. Jadi ya kalau udah tertulis ya susah sih. Cuman ya sebagai manusianya sih berharap jangan ada lagi kayak gitu. Gitu aja.